Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Kamis 28 Mei 2020. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 30, dilanjutkan bab 23 ayat 6 sampai 11. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui keduanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan supaya turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, lalu membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya, "Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau,
agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tentu ingat dengan sabda Yesus yang menghendaki agar kita menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu berarti kita harus pintar dalam mencari cara dan teknik dalam menjalankan perutusan kita, supaya perutusan kita berbuah banyak. Namun, hendaklah kita tulus seperti merpati. Ketulusannya terletak pada soal motivasi dan hidup batin kita yang murni, bersih, dan tanpa pamrih. Pada bacaan pertama hari ini, sabda Tuhan dijalankan dengan baik oleh Paulus. Ketika Paulus ditangkap dan dihadapkan di muka mahkamah agama, Paulus mewartakan Injil dengan menekankan soal kebangkitan Yesus. Paulus tahu bahwa para anggota sidang terdiri atas orang-orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan, dan sisi lain orang-orang Farisi yang percaya pada kebangkitan. Melalui pernyataan mengenai kebangkitan Yesus itu, Paulus memecah sidang, sehingga terjadi keributan, bahkan perpecahan besar. Sehingga Paulus kemudian diselamatkan oleh pasukan Romawi dari keributan di mahkamah agama itu. Kecerdasan dan keterampilan untuk membuat tugas perutusan kita berbuah banyak dan baik itu sangat diperlukan. Mencari celah dan kemungkinan agar karya kita bisa berkembang. Mencari jalan atau solusi terbaik ketika terjadi kebuntuan dalam karya perutusan kita sangatlah diperlukan. Keberhasilan karya perutusan kita bukanlah karena kehebatan dan kecerdasan kita saja, melainkan karena jaminan dari Tuhan sendiri. Pada Injil, Tuhan Yesus telah mendoakan kita yang diutusnya. Doa Yesus itu menjadi jaminan
dan kekuatan kita dalam tugas perutusan. Tuhan yang maha baik dan maha kuasa, buatlah kami umat-Mu untuk semakin bersatu dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa, karena Engkau menghendaki persatuan kami. Bantulah kami untuk mengusahakan hal-hal yang mempersatukan dalam kasih-Mu. Amin.